Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran mata kuliah Kimia Dasar jurusan Teknologi Hasil Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Materi kali ini kita akan melanjutkan materi larutan bagian 2. Oleh karena itu, selamat menyaksikan video pembelajaran kali ini. Baiklah, berikut adalah outline materi untuk larutan bagian kedua, di mana kita akan belajar mengenai kesetimbangan larutan dan juga sifat koligatif larutan. Baiklah, kita akan masuk tentang kesetimbangan larutan. Ya. Jadi kesetimbangan larutan ini terjadi pada kondisi larutan tepat jenuh, di mana terjadi kesetimbangan antara hasil kali konsentrasi ion dengan KSP. Di sini untuk hasil kali konsentrasi ion kita beri notasi dengan QC. Nah, untuk QC ini apa fungsinya? Fungsinya adalah untuk menduga apakah nanti di dalam suatu larutan terbentuk endapan atau tidak. Nah, di tabel berikut kita sudah mengetahui berapakah besaran KSP dari masing-masing bahan kimia. Seperti contohnya AgI, dia memiliki KSP sebesar 1,5 kali 10⁴ min 16. Nah, maksudnya adalah KSP ini sebagai hasil kali konsentrasi dari ion Ag dan I. Oleh karena itu, konsentrasi Ag dan dikalikan I menghasilkan KSP sebesar 1,5. Sehingga, kondisi kesetimbangan itu terjadi ketika konsentrasi Ag dan I bila dikalikan itu sama dengan KSP. Untuk QC, nanti akan kita cari untuk kondisi tertentu, bukan pada saat kondisi tepat jenuh. QC merupakan nilai hasil kali ion zat terlarut, atau nilai hasil kali kelarutan dari ion-ion dari suatu larutan. QC ini nanti akan berkaitan dengan KSP, di mana dia digunakan untuk memprediksi kondisi larutan. Kondisi tersebut diantaranya yang pertama, bila QC lebih kecil dari KSP, maka menandakan larutan tersebut belum jenuh, atau zat terlarut sepenuhnya larut di dalam larutan atau di dalam pelarut. Nah, oleh karena itu, kondisi ini belum setimbang, sehingga kesetimbangan akan bisa kita capai bila konsentrasi ion kita naikkan sampai nilai QC sama dengan KSP. Kemudian untuk kondisi yang kedua, di mana QC sama dengan KSP. Disinilah terjadi kondisi setimbang atau larutan tepat jenuh. Sehingga bila kita mengalihkan hasil kali ion zat terlarut sama dengan KSP, maka kondisi larutan tersebut adalah kondisi setimbang atau larutan jenuh. Kemudian kondisi yang ketiga, bila QC lebih besar dari KSP, maka larutan tersebut lewat jenuh dan terjadi pengendapan. Nah, untuk mencapai kesetimbangan tercapai jika kita menurunkan konsentrasi ion-ion terlarut hingga QC sama dengan KSP. Selanjutnya kita akan masuk ke sifat koligatif larutan. Bagaimana pengertian mengenai sifat koligatif? Sifat koligatif larutan adalah sifat dari suatu larutan yang hanya dipengaruhi oleh jumlah partikel zat terlarut atau solut. Nah, dan juga dia tidak dipengaruhi oleh sifat atau kualitas dari zat pelarut itu. Ya. Jadi dia hanya dipengaruhi oleh jumlah zat terlarut. Itu kuncinya. Sifat koligatif larutan itu terdiri dari yang pertama ada penurunan tekanan uap, kedua ada kenaikan titik didih, yang ketiga penurunan titik beku, dan keempat adalah tekanan osmosis. Yang pertama adalah penurunan tekanan uap atau delta P. Penurunan tekanan uap ini menurut hukum Raoult yang menyatakan bahwa besarnya tekanan uap larutan itu sebanding dengan fraksi mol pelarut dan tekanan dari pelarut murninya. Bila kita tunjukkan dengan rumus, maka P1 besar tekanan uap larutan itu sama dengan
fraksi mol zat pelarut atau X1 dikalikan dengan tekanan uap dari pelarut murninya. Nah, kemudian karena penurunan tekanan uap itu delta P adalah berupa selisih, maka kita harus melakukan pengurangan dari tekanan uap pelarut murni dikurangi dengan tekanan uap dari suatu larutan. Jadi, bila ditanyakan delta P, itu merupakan selisih dari tekanan uap pelarut murni dengan tekanan uap larutan. Nah, di sini, jika larutan hanya mengandung zat terlarut, kita dapat menghitung delta P langsung dengan mengkalikan X2 atau fraksi mol zat terlarut dikalikan dengan tekanan uap pelarut murninya. Ya. Sebelum kita mempelajari perhitungan penurunan tekanan uap, kita harus mengetahui bagaimana kita menentukan fraksi mol. Fraksi mol merupakan perbandingan jumlah mol suatu zat atau suatu zat terlarut terhadap jumlah total mol seluruh zat pada suatu larutan. Ya. Jadi kita akan membandingkan mol suatu zat di dalam keseluruhan larutan. Seperti kita ketahui bahwa larutan tersusun atas zat terlarut dan juga zat pelarut. Nah, nanti kita akan menghitung dan kita membandingkan jumlah mol. Misal zat terlarut dibagi dengan jumlah mol zat terlarut ditambah pelarut, atau fraksi mol zat pelarut, di mana kita akan menghitung mol zat pelarut dibagi jumlah mol antara zat terlarut dan zat pelarut. Berikut adalah rumus fraksi mol, di mana X, A suatu zat tertentu, fraksi mol zat tertentu sama dengan mol zat A dibagi jumlah mol seluruh zat. Sehingga di sini fraksi mol zat pelarut dan juga zat terlarut itu sama dengan 1. Selanjutnya, sifat kualitatif yang kedua adalah kenaikan titik didih atau delta PB. Nah, pada grafik kita lihat bahwa terdapat perubahan titik didih antara titik didih air dengan titik didih dari larutan. Nah, karena sifat kualitatif itu menyatakan pengaruh dari jumlah zat terlarut, maka bila kita menambahkan suatu zat terlarut ke dalam larutan murni, itu akan terjadi kenaikan titik didih. Nah, untuk delta TB atau kenaikan titik didih itu dapat dihitung dengan mengurangi titik didih larutan tersebut dikurangi dengan titik didih dari pelarut murni. Dari persamaan ini kita simpulkan bahwa TB atau titik didih larutan itu dia selalu lebih besar dari titik didih pelarut murninya. Nah, untuk menentukan kenaikan titik didih, kita bisa menghitung menggunakan rumus delta TB sama dengan konstanta KB dikalikan dengan molalitas, di mana KB ini menunjukkan konstanta kenaikan titik didih molal dari suatu larutan. Dan KB ini merupakan suatu konstanta sehingga jumlahnya sudah tetap. Nanti di soal kita hanya perlu menghitung molalitasnya karena KB itu sudah diketahui. Kemudian yang ketiga, tentang penurunan titik beku, ya, atau delta TF. Di grafik kita bisa lihat bahwa titik beku air itu mengalami perubahan bila dia ditambahkan oleh suatu zat terlarut. Ya. Di sini terjadi gap atau selisih antara titik beku air atau pelarut murni dengan titik beku larutan. Ya. Di sini menandakan bahwa delta TF, titik beku pelarut murni, itu lebih besar dari titik beku larutan. Nah, kemudian untuk menentukan penurunan titik didih, kita bisa menggunakan rumus delta TF sama dengan konstanta penurunan titik beku molal atau KF dikalikan dengan molalitas satu larutan. Untuk KF sama dengan KB, dia merupakan suatu konstanta sehingga diketahui di soal. Sifat kualitatif selanjutnya yaitu tekanan osmosis. Nah, osmosis merupakan peristiwa perpindahan selektif partikel pelarut melalui membran semi-permeabel dari larutan dengan konsentrasi zat terlarut yang lebih rendah
ke larutan dengan konsentrasi zat terlarut yang lebih tinggi. Ya. Tekanan osmotik ini memiliki satuan berupa ATM atau atmosfer, tekanan atmosfer. Tekanan osmotik ini menandakan tekanan yang dibutuhkan untuk menghentikan terjadinya osmosis. Nah, di sini diperhatikan mengenai rumus dari tekanan osmosis. Tekanan osmosis merupakan hasil perkalian dari molaritas larutan dengan satuan mol per liter, kita kalikan dengan konstanta gas 0,0821 liter atm per Kelvin mol, dan juga dikalikan dengan temperatur. Diperhatikan, untuk temperatur di sini harus dibentuk atau dikonversi dalam bentuk Kelvin, bukan derajat Celcius. Caranya bagaimana? Bila diketahui derajat Celciusnya, maka kita hanya perlu menambahkan 273 saja agar didapatkan temperatur dalam bentuk Kelvin. Nah, sifat koligatif tersebut berlaku untuk larutan elektrolit. Jadi bukan hanya larutan non-elektrolit, tetapi juga larutan elektrolit. Namun bedanya, sifat koligatif larutan elektrolit ini bergantung pada jumlah ion yang terdisosiasi dalam larutan. Ya. Di sini harap diperhatikan, untuk larutan elektrolit dia bergantung pada jumlah ion yang larut dalam larutan. Ini misal, terdapat 0,1 molal larutan NaCl, dia akan menghasilkan Na+ dan Cl-. Ya. Kalau kita lihat sini, dia memiliki 0,1 molal dan Cl 0,1 molal. Sehingga di sini jumlah ion yang terdisosiasi adalah 2, karena Na+ kita hitung 1 dan Cl- kita hitung juga 1. Sehingga kita bisa mengetahui terdapat 0,2 molal ion dalam larutan. Untuk faktor Van Hoff ini menyatakan jumlah aktual partikel dalam larutan setelah disosiasi dibagi dengan jumlah unit formula yang awalnya terlarut dalam larutan. Maksudnya adalah faktor Van Hoff ini menunjukkan berapa banyak ion yang terdisosiasi dalam larutan. Untuk larutan non-elektrolit, dia memiliki nilai I sebanyak 1. Nah, sedangkan NaCl merupakan elektrolit atau senyawa ionik, dia menghasilkan nilai I 2. Dari mana asalnya? Hasil dari ionisasi NaCl menjadi Na+ dan Cl-. Kemudian, contoh lagi untuk CaCl2. CaCl2 ini dia akan terdisosiasi menjadi Ca2+ dan 2Cl-. Kita lihat muatannya. Untuk Ca itu adalah 2+, atau muatannya atau ionnya adalah 2, dan untuk Cl ionnya adalah 1. Sehingga 2 ditambah 1 sama dengan 3. Di sini nilai I untuk CaCl adalah 3. Nah, untuk sifat koligatif larutan yang lain, seperti kenaikan titik didih, penurunan titik beku, tekanan osmosis, untuk larutan elektrolit kita harus kalikan dengan I atau faktor Van Hoff-nya. Atau gampangnya kita bisa katakan, rumus sifat koligatif larutan yang elektrolit kita kalikan dengan jumlah ion yang terdisosiasi dari senyawa tersebut. Ya. Semua dikalikan dengan I. Nah, tabel 12.3 ini menunjukkan suatu zat elektrolit dan juga nilai I yang terhitung. Contohnya sukrosa. Sukrosa di sini ditambahkan hanya sebagai pembanding antara senyawa-senyawa lain yang bersifat elektrolit. Untuk sukrosa, karena dia tidak terionisasi, maka nilai I-nya hanyalah 1. Sedangkan untuk HCl, dia akan terdisosiasi atau terionisasi menjadi H+ dan Cl-. Nah, ini kita hitung sebagai 1, H+ dan Cl- 1, sehingga nilai I-nya sama dengan 2. Begitu juga dengan NaCl. Sama halnya juga dengan MgSO4. Selanjutnya, kita ambil contoh FeCl3. Mengapa dia nilai I-nya 4? Karena FeCl3 bila terdisosiasi dalam larutan, dia akan membentuk ion Fe3+ dan Cl-, sehingga jumlah ion 3+ kita tambahkan dengan 1 ion minus. Ya.
Dihitungnya jumlahnya, bukan plus atau negatifnya. Fe dia memiliki 3 muatan, 3 ion, dan Cl memiliki 1 ion. Sehingga kita jumlahkan 3 tambah 1 sama dengan 4. Ya, demikianlah materi dari larutan bagian 2. Semoga kita bisa mendapatkan manfaat dan ilmu dari video pembelajaran ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.